Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in, Hasyiah I'anatul Talibin, halaman 103 kalau kitab saya ini. Cetakan DKI 103 tentang tayamum. Sebelumnya kita sudah membaca sedikit di dalam tentang tayamum. Ini kita kembali ke matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyir rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Tatimah, ini satu tatimah. Ya tayammamu anil hadasaini li faqdima'in. Bertayamum ianya seseorang untuk dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Kenapa dia bertayamum li faqdima'in? Karena tidak ada air. Baik tidak ada air syar'i atau hissi, au khaufi mahdurin, atau karena takut bahaya min isti'malihi, dari penggunaannya air. Dengan apa dia bertayamum? Biturabin tahurin, dengan tanah yang suci. Ya. Tanah yang suci lahu gubarun, yang baginya tanah itu ada debu. Ini tentang tayamum. Sebagaimana penjelasan sebelumnya di sebahagian kitab itu ada bab khusus ya. Di sini beliau hanya menggunakan tatimah. Karena itu beliau kemarin menyatakan tayamum itu ada penyebabnya. Sebab tayamum kemarin ada dua. Fakdul ma'i hisan, nggak ada air pada hisi, atau nggak ada air pada syarak ya. Itu kemarin. Kemarin sampai kita baca di li fakdi syar'i. Sekarang wa amma syurutu fa'asyaratu. Nah ini. Silakan Ustaz. Wa amma syurutu fa'asyaratu. Nah ini kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syurutu fa'asyaratun ayyakuna biturabin ala ayyi launin kana wa ayyakuna tahiran fala yasihu bimutanajjisin wa alla yakuna musta'malan fi hadasin aw khubusin wa qad jama'a syarihu hazaini syartaini biqaulihi tahurun wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaqsuda bin naqli li ayatin fatayammamu sa'idan tayyiba ay aqsaduhu bin naqli falau faqidan naqlu ka'an fafatahu alaihi rihu faraddadahu lam yakfihi wa ayyam saha wajhahu wa yadayhi binaqlataini yahsulu bikulli minhuma isti'abu mahallihi wa ayyazilan najasata awalan wa ayyajtahida fil qiblati qabla tayammumi falau tayammama qabla al-ijtihadi fiha lam yasihha alal aujahi wa ayyaqa'at tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin ainiyin walau nadhran wa ammal arkanu fa arba'atun niyatu istihbahatin muftaqirin ila tayammumi kasolatin wa tawafin wa massi mushafin fala yakfi niyatu raf'il hadasi li'anna tayammuma la yurfi'uhu wala 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 niyatu fardit tayammumi qala ba'duhum mahalluhu malam yadifhu linahwi salatin wa mashu wajhihi wa mashu yadaihi wa tartibu wa adda ba'duhumun naqla minal arkani fatakunu khamsatan
Wa amma Tes, ha? Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syurutu fa'asyaratun. Adapun bermula syarat-syarat tayamum itu maka 10. Ayyakuna biturabin ala ayyi launin kana. Yang pertamanya 10 itu bahwa ada ianya tayamum dengan tanah di atas warna apapun ada ianya tanah. Tayamum mesti pakai tanah. Ayyakuna tahiran dan bahwa ada ianya tanah itu suci. Fala yasihu bimutanajisin, maka tidak sah ianya tayamum dengan tanah yang mutanajis, tanah yang kena najis. Ya. Tanah suci. Wa alla yakuna musta'malan fi hadasin au khubusin. Dan bahwa tidak ada ianya tanah itu yang digunakan pada hadas atau najis, ya. Tanah belum pernah digunakan. Hadas atau najis seperti hadas najis anjing misalkan, pakai tanah, nggak boleh tanah itu untuk tayamum. Faqad jamaah syarihu, dan sungguh telah mengumpulkan oleh syarih hadaini syartaini, akan ini dua syarat dengan ucapannya syarih. Syarih di atas menyatakan dia tayamum biturabin lahu gubarun, ya. Biturabin tahurin, dengan tanah yang tahur. Tahur berarti suci, lagi menyucikan. Arti menyucikan berarti belum musta'mal. Ya. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu, dan bahwa tidak bercampur kepadanya tanah oleh tepung dan seumpamanya tepung. Tanah murni, debu. Wa ayyak sudah bin nakli, dan bahwa bermaksud ia, berniat ia bin nakli dengan memindahkan tanah. Jadi ketika memindahkan tanah dari tempatnya ke muka ada niatnya. Li ayatin, karena ayat fatayammamu sa'idan, maka berniatlah kamu, fatayammamu uqsudu, bermaksudlah kamu akan tanah yang thayyib. Ai uqsuduhu bin nakli, niatkan olehmu akannya tanah dengan dipindahkan. Kalau faqidan naklu, maka jikalau fakidlah oleh nakal. Nakal tanah nggak ada. Mana contoh nggak ada nakal? Ka'an saffathu alaihi rih. Seperti meniupkan akannya tanah kepada dia oleh angin. Dia berdiri di tengah lapangan, angin membawa tanah. Langsung tanah itu nempel ke mukanya, bukan ke tangannya. Kalau ke tangan boleh. Seperti saffathu, meniupkan akannya tanah kepadanya seseorang oleh angin. Farad dadahu, maka membolak-balik ia akannya tanah di mukanya. Maksudnya dia meratakannya. Lam yakfihi, niscaya tidak memadai ia akan. Karena nggak ada nakalnya. Tapi kalau tangan kita tahan di angin, kemudian tanah nempel di tangan, kita niat nakal, kita pindahkan ke muka, kemungkinannya bisa kan? Nah, tapi ini langsung ke muka. Wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi binaklataini, dan bahwa menyapu ia akan wajahnya dan dua tangannya dengan dua kali pindah, dua kali nakal tanah. Nggak boleh kurang dari dua kali, lebih boleh. Menyapu ia akan wajahnya dan dua tangannya dengan dua nakal. Yahsulu bikullin minhumasti'abu mahalli, yang hasil dengan tiap-tiap satu dari keduanya dua nakal oleh meratakan tempatnya. Tiap-tiap satu. Sekali nakal untuk wajah, sekali nakal untuk tangan. Kalau untuk tangan masih kurang, masih boleh kita tambah nakalnya kan. Ya, tapi kalau kurang dari dua kali nggak boleh. Wa ayuzilan najasata awalan, dan bahwa menghilangkan ia, yuzila, izalah, menghilangkan ia akan najis terlebih dahulu. Sebelum tayamum dibersihkan, beda sama wudu. Wudu boleh, wudu langsung. Wa ayyajtahida fil qiblati qabla tayammumi, dan berijtihad ia pada kiblat sebelum tayamum. Sebelum tayamum dia udah tahu arah kiblat sholat kemana. Beda dengan wudu. Boleh ijtihad sesudah wudu. Kalau tayammama qablal ijtihadi, maka jikalau tayamum ia sebelum ijtihad fiha padanya kiblat, lam yasiha, tidak sah ianya tayamum atas pendapat aujah. Ada khilaf berarti. Wa ayyaqa'at tayammumu, dan bahwa terjadilah oleh tayamum itu sesudah masuk waktu. Tayamum katanya taharah darurat, nggak ada darurat kalau belum masuk waktu sholat. Berarti baru sah, harus masuk waktu. Wa ayyatayammama likulli fardin ainiyin, dan bahwa tayamum ia untuk setiap fardu yang aini,
untuk setiap fardu yang ain. Walau ada ianya fardu ain itu nazar. Berarti satu tayamum untuk satu fardu ya. Walaupun fardu ain. Sunnah nggak ada tambah. Ah, Ustaz. Itu 10 syarat tayamum. Wa amal arkanu fa arba'atun, adapun rukun-rukun tayamum itu maka 4. Yang pertama niatus tibahati muftakirin ila tayamumi. Niat membolehkan yang memerlukan kepada tayamum. Kasolatin seperti salat. Saya bertayamum untuk salat ya. Watawafin seperti saya bertayamum untuk tawaf. Masih mushafin saya bertayamum untuk megang mushaf. Fala yakfi niyatu raf'il hadas, maka tidak memadalah oleh niat rafa' hadas. Li'anna tayammuma la yarfa'u, karena karena tayamum itu tidak mengangkat ia akan yang hadas. Wala niyatu fardhi tayamumi, tidak memadai pula oleh niat fardu tayamum. Sahaja saya bertayamum fardu, nggak boleh. Kenapa Ustaz? Ya, kita lihat dulu. Qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka para ulama, tidak memadai niat fardu tayamum, mahalluhu, bermula kedudukannya tidak memadai, itu malam yudhifhu, selama tidak mengidhafah ia akannya fardu tayamum untuk seumpama sholat. Nah, tapi kalau dia menambah, saya tayamum fardu untuk sholat misalkan, itu jadi boleh ya. Yang nggak boleh berarti niat fardu tayamum saja. Ya. Karena nggak jelas fardu tayamumnya untuk apa. Tayamum kan nggak fardu kalau nggak ada sesuatu yang harus dilakukan. Wa mashu wajhihi, dan rukun yang selanjutnya yaitu menyapu wajahnya. Wa mashu yadihi, dan menyapu tangannya. Maksudnya yadaihi ya. Walaupun mufrad, apa ada yang tasniyah? Mufrad. Mufrad idhofah umum juga Ustaz. Mashu yadihi, menyapu tangannya. Artinya kalau dia punya tangan dua berarti nyapu dua tangan hingga siku. Tartibu dan tartib. Niat nyapu wajah, nyapu dua tangan, tertib 4. Dikit lagi wa ada ba'dhumun nakla minal arkan, menghitung oleh sebahagian ulama akan nakal memindahkan tanah bagian dari rukun. Fatakunu khamsatan, maka ada ianya rukun itu jadi 5. Titik. Nah, itu sepintas tentang tayamum. Bagaimana Ustaz Fir? Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Ini sedikit tentang apa namanya kalimat ba'dalau itu. Kalau kita baca walau dan nakli dengan mentakdirkan apa namanya kana dan istrinya terbuang gitu kan. Kalau kira-kira gimana itu bisa enggak? Ini loh, boleh aja Ustaz di sebahagian tempat, tapi di sini kelihatannya memang di depannya fi'il syarat kan? Nah, kan jawabnya farad dadam. Oh syarat ya. 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 Ya kali-kali boleh Ustaz, depan lo itu kadang jadi khobarkan nama tuh kan. Nah, boleh. Tapi kalau ini udah ditulis langsung bisa jadi fi'il, ya kita jadikan fi'il aja lebih mudah Ustaz. Oh ya. Tengku. Ya. Kalau soal tadi tayamum itu perluasannya ya, artinya kaitannya dengan ini saya pernah ditanya juga oleh jamaah tayamum itu sendiri. Contohnya itu kan ketika mereka di pesawat Tengku. Ya. Perjalanan mereka itu kan ada yang sampai 18 jam, ada yang sampai 17 jam ke Eropa dan ke Amerika lah gitu kan. Ya. Nah, mereka sempat bertanya bagaimana kalau di pesawat gitu kan. Ketika itu kan kalau di pesawat kita lihat mereka juga menggunakan air terbatas karena terbatas untuk tadi buang air besar, untuk qadul hajat lah intinya. Ya. Nah, kemudian saya juga pernah melihat juga beberapa ustadz yang menjabarkan tentang ya tayamum. Nah, tapi dilihat di sisi lain juga tayamum kan nggak ada debunya di situ. Nah, itu berarti kan pakidu tahura ini. Ya. Nah,
apakah ketika itu ini yang perlu saya pengen penegasannya aja. Ya. Apakah memang bahwa tayamum itu harus dengan turab, tidak bisa dengan praduga bahwa tiap dinding, apalagi yang jelas-jelas pesawat itu kan tiap hari dibersihin tuh, ya Ya. kan? Nah, apakah memang hanya sekedar praduga kita bisa, oh ini ada debunya nih gitu kan? Nah, kita Ya. ketika itu bertayamum atau harus kelihatan ainnya gitu lah, gitu Tengku, mohon maaf. Ya, harus kelihatannya Ustaz, harus tanah ya, yang kelihatan. Tanah ada debunya. Nggak boleh debu-debu yang kita bayangkan ada di punggung pramugari misalkan. Kemarin udah dibahas itu. Ustaz. Oh, Kemudian kita tepuk itu kan, kita mengira ada debu, tapi nggak kelihatan, nggak boleh Ustaz. oh, Mana berarti Ustaz Rafi'i kemarin udah ditakek sama Ustaz Rafi'i. berarti kalau ditakdir doang nggak bisa ya, artinya diduga-duga gitu kan. Dan Boleh. apalagi kalau misalkan tadi contoh lainnya itu di rumah sakit ya kan. Ya. Nah, saya juga kan ketika sakit itu sebulan itu ya intinya sih saya wudhu. Kalau saya wudhu, cuma wudhunya saya itu ya tadi keterbatasan tadi ya. Ya. Karena nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri gitu sambil apa namanya tiduran. Nah ini kalau yang seperti itu bagaimana Teguh? Di sisi lain kan sebetulnya ada air, tapi di sisi lain juga kita ternyata untuk nyari gubar juga nggak nemu, kecuali kalau misalkan kita tadi ngelihat tembok dan sebagainya. Gimana? Jadi yang gimana apanya Ustaz? Cara tayamumnya atau hukum apanya? Coba. Ketika kita posisinya itu ya dianggap tadi kan karena tayamum itu harus pakai turab yang sifatnya terlihat oleh mata, kemudian menggunakan air juga kadang-kala ujung-ujungnya jadi mustakmal karena balik lagi ke situ karena ketidakmampuan kita ke kamar mandi. Ya. Nah, itu apakah seperti apa? Apakah juga dihukumi fakidut tahura ini atau kita tetap harus ada usaha untuk cari turab kalau di rumah sakit kita berbicaranya ya? Ya. Gitu, Tengku. Iya. Kalau kita bisa cari Ustaz, kalau kita sakit nggak bisa jalan-jalan ya dianggap nggak ada kan? Iya. Nah, jadi sebelumnya begini Ustaz. Jadi kapan kita boleh tayamum? Ketika nggak ada air. Itu dulu kan? Ya. Nggak ada air ada dua alasannya. Memang nggak ada benar-benar. Ada tapi nggak bisa digunakan. Itu namanya fakid syar'i kan? Ya, fakid syar'i. Kita kalau gunakan sakit nggak boleh kena air luka. Berarti nggak ada. Berpindahlah ke tanah. Pertanyaan selanjutnya tanah juga nggak ada kan gitu. Ya. Tapi tanah nggak mungkin nggak ada. Kan kita memijak di atas tanah. Tapi mungkin karena semen gitu kan. Iya. Udah di tembok semuanya keramik bersih nggak ada debunya. Berarti itulah fakidut tahura ini namanya. Ya, ketika itu salat lihirmatil waktu kan. Iya, salat lihurmatil waktu. Dan nanti ada ketentuannya. Nah, kalau dapat tanah ya harus diulang kan. Iya, Kalau iya ada. dapat air harus diulang. Oh, ada. Begitu Ustaz sepintasnya. Tapi nggak tahu itu masalah debu itu belum saya pelajari. Debu di kaca mobil boleh nggak? Nah itu kan di kaca mobil itu banyak debu tuh. Iya. Kita tempelkan tangan kita kan kelihatan tuh kalau mobil diparkir. Nah, kalau ini ya betul. Mana Ustaz Sulaiman nih? Boleh nggak Ustaz Sulaiman? Nah, terkait dengan debu yang nempel di tembok. Ya. Jadi ada penjelasan bahwa tidak boleh campur dengan tepung ya. Ya. Sementara di tembok itu kan ada zat apa namanya? Dibikin dari apa itu tembok itu? Semen. Sudah semen, terus ada apa namanya? Kapurnya di sana. Nah, itu kan nyampur jadinya. Kadang kan kalau kita nempel apa namanya? Duduk bersandar di tembok itu kadang putih kalau kita. Itu kan tergantung temboknya Ustaz. Ya tergantung temboknya ya. Nah, kita takdirkan tembok yang mantap Ustaz. Yang kualitas tinggi nggak ada nempel, ada debunya aja. Boleh nggak? Nah, kira-kira apa namanya? Kalau cat yang bagus udah ya, udah berpengaruh ya? Enggak. Bahkan kita lap pakai air juga nggak akan copot Ustaz. Bisa kan itu yang model catnya dibersihin kotorannya nggak apa-apa. Jadi boleh debu di dinding juga nggak apa-apa kan? Yang penting debu. Nggak disyaratkan debu ini harus di tanah. Yang penting turabun lahu gubarun, ada debu. Yang intinya debunya sebenarnya, bukan tanahnya kan? Tanah berdebu, maksudnya debu tanah.
Dimanapun debu itu, mau di koran, mau di dinding, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan ada debunya. Berarti kalau misalkan pasir gitu, engkau Nah, pasir yang nggak boleh karena pasir nggak disebut debu kan. Nama khusus dia ramlun kan, bukan belum turab. lihat. Dia punya nama tersendiri, ramlun. Kalau di Aceh itu para kiai kalau mau naik haji itu bawa debu, Ustaz. Bawa debu sedikit. Satu korek api itu kan ada korek api kotak itu. Oh, iya. Iya, iya, iya. Itu solusinya. Khawatir nggak ada air kan. Debu-debu di kursi pesawat kan nggak meyakinkan, Ustaz. Maksudnya nggak kelihatan bersih. Iya, Tiap nggak hari mungkin. dilap. Karena tiap hari dibersihkan itu kalau pesawat. Iya. Masih zone aja itu ya, zone. Hmm. Atau apa istilahnya, zone atau apa istilahnya? Sangkaan kita ada itu. Waham, namanya. Ustaz. Kalau Waham. don, kalau don masih lumayan kan, mendekati yakin. Ini waham. Waham. Kira-kira. Tapi kita lihat dulu, Ustaz. Mungkin ada nanti, insya Allah. Baik, baik. Nah, ini sebenarnya dipercepat. Nah, sebenarnya di luar baru bertayamum karena fakir air. Fakir air bagaimana juga belum dijelaskan, ya kan? Cuma kita kemarin mempercepat membaca di hasyiahnya. Nah, sekarang kita lanjut dulu yang membatalkan tayamum. Wa amma mubtilatu. Silakan Ustaz. Sampai hatta yatimma masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mubtilatuhu fa kullu ma abtala al-wudu'a wa sayati bayanuhu qariban wa yuzadu ala dhalika tawahhama wujudul ma'i in kana qabla as-salati wa wujuduhu fiha in kanat as-salatu mimma la yasqutu farduha bitayammumi fa in kanat mimma yasqutu farduha bihi fala tabtulu والردة والعياذ بالله وأما سننه فجميع سنن الوضوء مما يمكن مجيئه هنا إلا التثليث وزاد عليها نزع الخاتم في الضربة الأولى وأما الثانية فواجب وتخفيف التراب من كفيه وتفريق أصابعه في كل ضربة وألا يرفع يده alal udwi hatta yatimma mashuhu. Oke. Nah, kemudian wa amma mutilatu, adapun yang pembatalnya tayamum itu fakullu ma abtalal wudu'a, maka setiap perkara yang membatalkan ia akan wudu. Wasayati bayanhu qoriban, dan akan datanglah oleh penjelasannya ma abtalal wudu qoriban. Jadi di luar juga belum ada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu saya. Kita baru ngaji sunnah-sunnah wudhu kemarin. Jadi sunnah wudhu, kemudian pembatal wudhu yang haram dengan sebab hadas nanti di luar. Jadi yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Wa yuzadu ala zalika tawahhumu wujudil ma'i in kana qabla shalah. Dan ditambahkan di atas demikian. Demikian ma'abtal wudhu akan mengira ada air. Jika ada ia seseorang itu sebelum sholat. Atau jika ada ianya tayamum itu sebelum sholat. Jika ada ianya tawahum. Ditambahkan di atas demikian akan mengira adanya air. Jika ada ianya tawahum itu terjadi sebelum sholat. Habis tayamum kita belum sholat. Kemudian kita mengira ya. Ada kemungkinan nih ada air. Nah itu batal Ustaz. Bukan tan ini tawahum aja. Bagaimana sehingga kita bisa memaham adanya air macam-macam. Mungkin tadinya teman kita udah pulang, dia cari air kan, kita tunggu-tunggu nggak pulang. Kemudian pulang, jadi kemungkinan dia udah bawa air. Paham doang ya. Ya, tawahum, baru tawahum. Dan wujudnya air, wa wujuduhu atah pada tawahum. Dan wujudnya air dalamnya sholat. Jika adalah sholat itu dari ma. La yaskutu farduha, yang tidak dari ma, yang tidak gugurlah oleh fardunya sholat dengan sebab tayamum. Ya, ini ma apa Ustaz? Wujudnya tayamum dalam sholat. Wujudnya air dalam sholat. Yang membatalkan tayamum selanjutnya adanya air dalam sholat. Kita sedang sholat tiba-tiba hujan misalkan. Iya. Tapi syaratnya jika adalah sholat itu mimma. Dari apa? Dari tayamum ya. Ya.
Ma ini tayamum sementara. Jika adalah sholat itu dari tayamum yang tidak menggugurkan la yusqitu, yang tidak menggugurkan ianya tayamum akan fardunya sholat. Atau mimma apa di tempat yang tidak menggugurkan ia akan fardunya sholat dengan tayamum. Ada macam-macam ini, ma boleh apa aja. Sebentar. Wujud air dalam sholat. Ketika sholat tiba-tiba ada air, jika sholat itu mimma. Jika adalah sholat itu dari sesuatu yang tidak menggugurkan ia akan fardunya sholat. Sholat yang kita lakukan silat yang enggak gugur fardu dengan sebab tayamum. Paham kita Ustaz? Sunnah. Jadi gini, kan ada sholat-sholat yang kita lakukan dengan tayamum itu harus dikadha Ustaz. Seperti kita sholat di tempat yang biasa ada air. Di tempat yang biasa ada air. Ternyata hari itu nggak ada air. Maka tayamumlah kita. Nah, tayamum itu nggak bisa menggugurkan sholat, Ustaz. Artinya kita sholat dengan tayamum, begitu besok ada air, kita harus mengqadha sholat itu. Karena di tempat yang biasanya ada air. Di kampung kita sendiri. Bukan dalam musafir. Ketika kita tayamum karena nggak ada air dan tayamum kita nggak bisa menggugurkan sholat, sedang sholat tiba-tiba hujan misalkan, berarti batal sholatnya. Dibatalkan, wudhu, sholat lagi. Nah, coba Ustaz, titik dulu. Mungkin sholat menghormati waktu ini. Kita contohnya begini Ustaz. Kita di rumah ini Ustaz. Kita kan ada monbor kan. Kita ngambil air pakai listrik Ustaz. Listrik mati, kita mau wudhu nggak ada air Ustaz. Air dalam tanah nggak bisa diambil, nggak ada listrik. Enggak? Nah, kita pun bertayamum sholat, sedang sholat, listrik nyala. Nah itu batal nggak sholatnya Ustaz? Batal. Karena jadi ada air. Karena memang di tempat juga. Nah. Coba Ustaz, bisa nggak contoh seperti itu? Kanat as-salatu mimma la yusqitu fardhaha bitayammum. Atau dari mama yang tidak gugurlah oleh fardunya sholat. Artinya ini mimma ini sholat nih. Jika adalah sholat itu dari dari sholat-sholat yang tidak gugurlah oleh fardunya sholat dengan tayamum. Jadi yaskutu aja kita baca. Mimma la yaskutu farduha. Kan ma umum dia bebas apa aja maknanya kan. Jadi sini wujudnya air dalam sholat jika adalah sholat itu dari sholat-sholat yang tidak gugurlah fardunya sholat dengan sebab tayamum. Nah, lanjut. Fa'ingkanat maka jika ada ianya sholat itu mimma dari sholat-sholat. Yaskutu farduha yang gugurlah oleh fardunya sholat dengan sebab tayamum. Fala tabtulu maka tidak batal ianya sholat. Kita memang tayamum karena nggak boleh pakai air. Jangan itu contohnya Ustaz. Dengan itu kita tayamum memang nggak boleh pakai air. Nah, walaupun apa kita contohin? Kita musafir Ustaz. Musafir kan. Dalam perjalanan nggak ada air. Udah kita cari nggak ada air. Kemudian kita bertayamum lah. Sebelum kita sholat, kemudian ada air. Sholat kita batal. Kemudian kita sholat. Sedang-sedang kita sholat, turun hujan. Apakah sholat kita batal? Ya. Betul. Nah itu. Kenapa batal Ustaz? Karena adanya air. Adanya air. Kalau sedang sholat bukannya batal ya? Nah itu makanya ada dua gambarannya Ustaz. Ada yang bila ada air sedang sholat, sholatnya jadi batal. Ada yang sholatnya tidak batal. Kan iza wujidal ma'u fa batalati tayammumu ketika Nah posisi. itu ada kaitnya Ustaz. Apabila ada air, batallah tayamum. Kapan kalau ada air batal tayamum? Bagi orang yang mestinya dia menggunakan air kan? Tapi nggak ada air kemudian tayamum. Tapi kalau orang tayamum itu bukan karena nggak ada air, tapi karena nggak boleh pakai air. Ya, beda lagi pakai itu
Fakir Ah, Syafi'i tadi. itu beda lagi kan? Nah, gimana contoh yang benar Ustaz? Mana yang lain? Coba. La yasqutu farduha bitayammum. Tidak gugur kefarduannya disebabkan oleh tayamum, dengan tayamum. Nah, Masih begini dulu Ustaz gambarannya. Ada sholat-sholat yang kita lakukan dengan tayamum, nggak perlu di qadha. Kan ada. ada sholat yang memang gimana Tengku? Ada yang sholat yang kita lakukan dengan tayamum nggak perlu diulang lagi kan? Ada yang sholat yang kita lakukan dengan tayamum harus diulang. Hurmatul waqti. Bagaimana? Sholat lihurmatil waqti kan harus diulang Iya, kembali. harus diulang. Nah, jadi di sini sholat-sholat yang memang nggak perlu diulang. Yang kita lakukan dengan sebab tayamum dia nggak perlu diulang walaupun ada air, jadi nggak batal sholatnya. Nah, tinggal cari contohnya Ustaz. Seperti apa namanya? Kita tayamum karena kita terhalang untuk menggunakan air. Ya. Dokter bilang ini tidak boleh pegang air. Berarti kita harus tayamum. Berarti sholat kita dengan tayamum itu menggugurkan itu. Ya. Tidak seperti itu. Bisa, tapi itu muskil. Contohnya begini. Kita memang ketika sebelum sholat pun air sudah ada Ustaz. Kalau kita tayamum karena nggak boleh menggunakan air karena luka. Kan air ada itu. Sengaja kita nggak pakai air. Kemudian kita sholat pakai tayamum. Kan nggak perlu diulang itu. Iya. Apa hubungannya kalau ada air nggak batal? Orang kita sebelum sholat aja airnya udah ada. Muskilnya Ustaz. Ustaz Fihir, paham kan? Makanya nggak cocok itu jadi contoh. Iya, iya. Karena itu nggak disebut wujud air ketika sholat. Orang dia sebelum sholat airnya udah wujud. Nah, Iya. jadi harus ada contoh lain. Di mana dia tayamum memang karena nggak ada air. Oh, penyebab utamanya itu ya. Ah, jadi ini contohnya memang di tempat dia nggak ada air udah lama Ustaz. Di kampung dia nggak ada air nggak apa-apa. Udah lama nggak ada air. Kemudian dia tayamum dan sholat. Ketika sholat turun hujan nggak batal sholatnya. Karena memang ghalib nggak ada air. Beda lagi di tempat yang ghalib ada air. Pas hari itu nggak ada air. Langsung tayamum, sholat. Lagi sholat turun hujan, batal. Nah. Ya, begitu Ustaz sementara. Ya. Kecuali ada contoh berbeda nanti di depan kan. Mana Ustaz Fikri? Ustaz Fikri? Siap, tunggu. Apa contohnya Ustaz? Sholat dengan tayamum, ada air, nggak perlu diqadha. Kita sedang sholat, tayamum nggak ada air. Kita sholat, sedang sholat turun hujan. Dan sholat kita nggak batal. Itu gimana contohnya? Baru nyimak nih, tunggu. Mungkin ada apa namanya surah-surah bajuri gitu maksud saya. Ya, yang saya tahu kayak gitu emang Bu. Di tempat yang ghalibnya memang Nggak ada air. Ya. Kalau di tempat ghalib ada air, hari itu nggak ada air, kita tayamum sholat, sedang sholat hujan batal kan? Lihat ghalibnya. Oke Ustaz, kita lanjut dulu kalau enggak ya. Kemudian batal wudu, batal tayamum selanjutnya ariddah, murtad. Waliyadzubillah. Jadi kalau wudu batal enggak dengan murtad Ustaz? Batal. Wudu batal. Batal. Iya, Kalau batal nggak perlu tambahan Ustaz wariddah. Batal, saya pernah baca juga ada beberapa itu wariddah tuh. Jadi gini Ustaz, tadi yang membatalkan tayamum apapun yang membatalkan wudu. Ya kan? Kemudian ditambahkan, ada tambahan. Termasuk yang ditambahkan riddah. Berarti riddah tidak membatalkan wudu Ustaz. Kalau membatalkan untuk apa ditambah lagi? Berarti hilap mungkin ya. Jadi wudu riddah, orang sedang wudu. Sesudah wudu, basuh muka segala macam, tiba-tiba mengatakan satu kalimat yang membuat dia murtad.
Jadi begitu dia syahadat boleh lanjut wudhu Ustaz, nggak perlu ulang dari awal. Ini tulisnya ada Tengku. Soalnya saya yang maklum itu waridatul Utilatul wudu. Ah, coba hanya itu harus dicek lagi. Kalau enggak ini enggak ada faedah beliau menambah wa yuzadu ala dzalika tawahum wariddatu. Titik. Ini yang agak ini enggak tahu di mana bunyinya. Handset Ustadz Fihir kurang ini Ustadz. Harus diputar dulu itu. Ya, rada kayak mic itu kurang nyambung. Safat hurriyah kayaknya, kebawa angin. Ya, itu Ustadz. Jadi riddah itu kalau wudhu berarti tidak batal. Ini yang saya pahami di sini. Iya, iya. Sehingga perlu ditambah kalau tayamum batal. Ya. Oke Ustaz. Waliyadzubillah. Oke. Artinya wudhu dia boleh lanjut lah. Kalau bersyahadah boleh lanjut. Yang sudah dilakukan nggak batal. Nah, kan aneh juga ini. Ya, tapi ya begitulah Ustaz. Wa amma sunanuhu fajami'u sunanil wudu mimma yumkinu maji'uhu huna. Adapun bermula sunnahnya tayamum, maka semua sunnah-sunnah wudu dari mama. Dari sunnah-sunnah yang mungkinlah oleh datangnya sunnah di sini. Illat taslisa, kecuali taslis. Sunnah wudu dari doa semua segala macam kan. Semuanya berlaku di tayamum kecuali taslis enggak sunnah. 3 kali 3 kali. Sama menggosok-gosok juga enggak nanti kan. Ya, tapi menggosok-gosok kalau di tangan iya, sama di muka ya. Saya meratakan. Takhlil asabi juga ya. Asabi tangan doang. Wazada 'alaiha dan lebih di atasnya ya, sunnah-sunnah wudu oleh naz'ul khatam. Oleh mencabut cincin fi darbatil ula pada pukulan yang pertama. Pukulan yang pertama sunnah hukumnya mencabut cincin. Karena pukulan pertama untuk muka, bukan untuk tangan kan? Jadi nggak apa-apa. Wa amma saniyatu fawajibatun. Adapun bermula pukulan yang kedua, maka cabut cincin itu wajib. Nah, supaya di tempat cincin langsung terkena tanah. Wa takhfifut turabi min kaffaihi, dan sunnah selanjutnya yaitu meringankan tanah dari 2 telapak tangannya kan. Sehingga ada yang menyatakan ditiup biar debunya berkurang. Wa tafriqu asabi'ihi fi kulli darbatin, dan merenggangkan jari jemarinya pada setiap kali pukulan. Renggang. Wa an la yarfa'a yadahu, dan sunnah selanjutnya bahwa tidak mengangkat ia akan tangannya alal udwi, di atas tangan. Nah, tidak mengangkat ia akan tangannya di atas tangan. Maksud mengangkat di atas tangan, mengangkat dari anggota ya. Hatta yatimma mashuh, hingga sempurnalah oleh menyapunya anggota. Nah, jangan diangkat-angkat. Kalau diangkat apakah jadi mustakmal? Ustaz, kita ambil tanah, kita ini di tangan, angkat, keangkat, taruh lagi. Ya. Apakah jadi mustakmal? Ini. Nah, begitu Ustaz. Nah, ini saya mengartikan dulu seperti itu. Ya, penjelasannya kembali ke Ustaz. Ya. Enggak kedengaran Ustaz Fihir, mic-nya mati. Oh ya, ya tadi masalah apa namanya, masalah niat wudu niat tayamum itu. Jadi Ya. tidak memadai, hanya sekedar apa namanya berniat fardu tayamum tanpa mengidopahkannya kepada yang lain. Nah itu. Ya. Sebenarnya di wudu kan kita cukup kita bilang nawaitul wudu. Nawaitul Itu asal Ustaz, kuat wudunya nggak apa-apa kan? Terus kalau ini harus diidopahkan ya. Iya, kalau wudhu memang fardu Ustaz, nggak ada wudhu yang sunnah kan? Gitu. Ini juga kan pengganti kan? Ya, Berarti pengganti. Jadi pengganti itu baru fardu harus disebut alasannya Ustaz. Saya tayamum untuk apa tayamumnya? Harus jelas kan?
Kalau tayamum untuk baca Quran nggak fardu, Ustaz. Kalau tayamum untuk salat fardu. Jadi harus diidhofahkan penyebabnya. Kalau kita cuma menyebut fardunya saja. Alhamdulillah. Ini baru kita paham semua, harus khatam dulu bab tayamum seluruhnya, Ustaz, dari awal sampai akhir. Kalau kita ulang lagi semua muskilnya insya Allah terjawab. Ya kan? Nah, jadi kita harus selesaikan dulu. Oke, baru satu baris. Tayamum ia untuk 2 hadas karena fakir air. Atau karena takut bahaya dari menggunakannya air dengan apa tayamum dengan tanah yang suci lahu ubarun yang tanah itu punya debu. Lanjut Ustaz. Di qauluhu li faqdi ma'in. Buat saya Boleh sedikit Ustaz. aja. Ya. Itu kabel handsetnya diputar dulu dikit Ustaz. Ustaz Fihir, dia rusak itu anunya di telinganya itu. Nggak bisa pakai lagi itu. Bisa Ustaz, Ada yang masih bisa bilang Nggak diolah. bisa. Jangan suruh beli baru kemarin beli kayaknya. Oh ya. Ini ya. Itu ya. Tidak terdengar, Pak Pihir. Tidak terdengar. Ya nggak ada dengar. Iya. Tidak terdengar, rusak tuh. Rusak. Ya Allah. Ya Allah. Nggak usah pakai headset deh kalau bisa. Tapi biasa aja. Kayaknya lebih jelas deh. Ada lagi. Malah kebalik gambarnya. Iya, kemana dia ini? Saya Ya tidak udah, tahu. nggak apa-apa begini. Nah, ini Ayo udah jelas nih. lanjut yang lain. Nih. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Bapak? Ya, Donggur Lanjut. Bahri bagaimana? Kedengaran? Terang benderang. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu li faqdi ma'in hissan aw syar'an. Wa fil awwali ma idza hala bainahu wa bainal ma apa itu? Sab'un ya. Apa itu? Lianna al-murada bil hissi ta'azzar al-wusul lil ma istimalihi bil hissi kadza fit tuhfah qala samun walam annahu la qada'a ma'al faqdil hissi wa mahallu jawazi tayammum indal faqdi idza talabahu min rihlihi wa rafqatihi wa nazara hawlaihi wa taraddada in ihtaja ila taraddud wa lam yajidhu aw tayaqqana faqdal ma'i wa la yahtaja inda tayaqquni ila ma dzukir li'annahu abatha la fa'idata fih wa qaluhu aw khaufin mahdhurin kamaradin aw ziyadatihi aw apa tadi? Lahu gubar. Ya. War, itu lagi. kemana dia? Kemana dia Bawah. lagi? Oh ya. Nggak kelihatan sama gambar. Nah ya. Udwin au manfaatihi qaluhu bi turabin ay walau kana maghsuban lakinnahu yahrumu ka turabil masjid wa kharaja bi turabi ghairihi kanuratin wazarnihi apa itu wazarnihi wasahaqati hasbin wa mu'talitin bi taqiqin wa nawihi qauluhu seperti sana aja. Sudah Ustaz. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu li faqdi ma'in. Kenapa dia bertayamum? Li faqdi ma'in karena enggak ada air. Hissan au syar'an. Enggak ada air pada hisi atau pada syar'i. Ya. Selama ini kita memahami enggak ada pada hisi memang enggak kelihatan air kan?
Ya, kalau syar'i air ada, cuma nggak boleh digunakan. Ternyata di sini ada yang berbeda sedikit. Wa fil awwali ma idza hala bainahu wa bainal ma'i sab'un. Dan masuk pada golongan pertama, nggak ada air pada hisi. Masuk pada pertama itu apabila menghalangi antaranya seorang dan antaranya air oleh binatang buas. Sumur ada harimau di situ kan? Itu namanya fakit hisi juga. Tapi secara indra kan air kelihatan. Kenapa dianggap fakir hisi? Oh, li'annal murada bil hisi ta'adzurul wusuli lil ma. Karena maksud dengan hisi di sini itu berhalangan sampai kepada air. Kita nggak bisa nyampe kepada air walaupun air itu ada. Wasti'maluhu fil hissi. Karena yang dimaksud dengan hisi itu berhalangan sampai bagi air. Wasti'malihi, kita ataf kepada wusuli ya, dan berhalangan menggunakannya air pada kenyataan, nggak bisa dipakai. Ini dianggap berarti paket hisi. Air ada, kita nggak bisa mengambilnya. Kenapa ini perlu dipertegas, Ustadz? Maksud dengan hisi di sini yaitu berhalangan sampai bagi air, berhalangan menggunakannya air pada hisi, pada indera. Karena gini, nanti kalau fakit hisi itu sholat nggak perlu dikabul. Kalau fakit syar'i kadang perlu dikabul. Kata fit tufah, demikian juga dalam tufah. Qala simim wa'lam, ketahui olehmu annahu la qada'a ma'al faqdil hisi. Ketahuilah bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada qada bersama fakit hisi. Itu Ustaz. Wa mahallu jawazi tayamumi indal faqdi, dan bermula kedudukan boleh bertayamum ketika nggak ada air. Bermula kedudukan boleh tayamum ketika nggak ada air itu idza talabahu, bila telah mencari ia akannya air min rahlihi, dari kendaraannya, wa rufqatihi, dari teman-temannya. Ini ceritanya musafir kan, di tengah jalan nggak ada air. Nah, kita lihat dulu di kendaraan, kali di mobil ada atau di teman-teman kita ada yang nyimpan aqua gelas kan. Wa nadhara hawalaihi, wa nadri hawalaihi. Bermula kedudukan boleh tayamum ketika nggak ada air itu idza talabahu, bila telah mencari ia akannya air min rahlihi, dari kendaraannya, wa rufqatihi, dari teman-temannya, wa nadhara ya, datang kepada talaba, dan telah melihat ia hawalaihi, ke sekelilingnya, wa taraddada, dan sudah mondar-mandir ia, ini ihtaja ila taraddudi, jika perlu ia kepada mondar-mandir. Falam yajidhu, maka tidak mendapati ia akannya air. Dari cari-cari nggak ada air baru boleh tayamum. Au tayakkana faqdal ma, atau lagi kepada tolaba. Bermula kedudukan boleh tayamum di ketika nggak ada air bila meyakini ia akan ketiadaan air, yakin. Wala yahtaju 'inda tayakkuni, wala yuhtaju 'inda tayakkuni, dan tidak diperlukan ketika yakin nggak ada air. Nggak perlu ke apa? Ilama dzukir, kepada ma yang disebutkan akan dia mah. Nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu nanya-nanya teman kan. Nggak perlu mondar-mandir, memang udah yakin nggak ada. Li'annahu abasun. Nah, karena bahwa sungguhnya ma dzukir, mondar-mandir, tanya sana sini, sementara kita udah yakin air nggak ada. Li'annahu abasun. La faidata fi. Karena ma dzukir semuanya itu main-main yang tidak ada faedah padanya. Main-main. Ya. Ini semua surah hisi ya, Tunggu. Ya. Masih hisi ini, Tunggu. Hisi, benar. Nggak ada air secara hisi, nggak langsung otomatis kita boleh tayamum. Harus cari dulu maksudnya kan. Kali ada nyasar, kecuali kita udah yakin benar nggak ada air. Itu nggak ada faedah dicari-cari. Terus taliknya gimana itu, Tunggu dikit. Qauluhu la qada'a ma'al faqdil hisi.
Nah, ini ta'liqnya dari awal Ustaz. Qauluhu minal awwali ya. Jadi wafil awali masuk dalam golongan pertama, fakid hisi, ma apabila menghalangi antara dia dan antara air oleh sabung. Ya kan? Qala simim. Apa alasannya dianggap fakid hisi sementara air ada? Wajhu anna hadzal misal. Bermula jalan. Alasan bahwa sungguh ini contoh itu minal fakdil hisi, itu masuk dari kategori fakid hisi itu ta'adzurul usuli lil ma, berhalangan sampai bagi air dan berhalangan menggunakannya air secara hisi, tak bisa digunakan. Bi khilafi ma law qadara 'ala usul ilaih, dengan sebaliknya jikalau mampu ia untuk sampai kepadanya air. Wasti'amalihi, dan mampu ia kepada menggunakannya air secara hisi, memang mampu. Lakin dia mampu nyampe air, mampu mengambil air, lakin mana'ahu syar'u, tetapi melarang akannya oleh syarak dari menggunakan air. Fa'innahu, maka sesungguhnya terhalang menggunakan air pada syarak, itu namanya fakid hisi lagi syar'i. Secara syar'i fakid, secara hisi bisa dianggap fakid juga, walaupun ada karena dilarang menggunakan. Jadi ini campuran ya. Ada fakid hisi syar'i. Handafa'al i'tirad, maka terbantahlah oleh protes. Protes apa? Bi anna hadza, dengan bahwa sungguh ini dihalangi oleh sabung tadi, itu fakid syar'i bukan hisi. Ada yang bilang ini fakid syar'i, airnya ada, cuma kita nggak bisa nyampe karena ada binatang. Berarti fakid syar'i bukan katanya. Tapi itu fakid hisi. Karena maksud dengan fakid hisi bukan nggak ada air, tapi kita nggak nyampai kepada air itu dan nggak bisa kita gunakan. Kemudian dalam Tuhfah tadi, wa'alam annahu, ketahuilah tidak ada qadha bersama fakid hisi. Kalau memang nggak ada air, fakid hisi dengan segala macam surahnya, kita sholat nggak perlu qadha. Qauluhu wala qadha'a ma'a fakdil hisi, ay walau kana 'asiyan bi safarih. Sekalipun ada seorang itu maksiat dengan safirnya. Ya. Maksiat dengan safir. Kalau tayamum itu kita anggap ruksah, dia safir maksiat Ustaz ya. Kemudian dalam safirnya nggak ada air. Nggak ada air, dia tayamumlah, dia sholat, tetap nggak perlu qadha kan? Kita lihat dulu. Sekalipun ada seorang itu yang maksiat dengan safirnya. Bi khilafi tayamumi, dengan sebalik tayamum bersama fakid syar'i. Beda lagi kalau tayamum bukan karena fakid hisi tapi fakid syar'i. Fa'inahu, maka sesungguhnya seorang itu tidak ada qadha padanya pula jika tidak ada ia itu yang maksiat dengan safirnya. Jika dia maksiat lazim kepadanya oleh qadha. Apa bedanya? Bermula perbedaan itu bahwa sungguhnya seseorang pada yang pertama, manakala lemah ia dari menggunakan air, secara hisi tidak adalah bagi terhenti sah tayamumnya di atas taubat itu faedah. Dengan sebaliknya pada yang kedua, maka sesungguhnya dia yang kedua yang maksiat karena safir, manakala lemah ia dari menggunakan air pada syarat, terhentilah oleh sah tayamumnya di atas taubat. Gimana Ustaz? Paham Ustaz? Gini Ustaz, saya ulang lagi. Orang tayamum karena nggak ada air, ya? Karena nggak ada air. Begitu nggak ada air, dia tayamum. Walaupun safirnya maksiat, nggak pengaruh. Seseorang sekarang dia tidak boleh menggunakan air pada syarat. Air ada, nggak boleh menggunakan air. Agama baru memberikan keringanan kepada dia kalau dia orang soleh kan, orang taat, bukan orang maksiat. Oke, paham Ustaz? Tidak ada qadha bersama fakid hisi. Sekalipun ada yang seorang itu yang maksiat dengan safirnya. Apa contoh maksiat dengan safir Ustaz? Kan kemarin ada 3 penjelasan gue kemarin kan. Coba. Ya, aduh, saya takut ketukar istilahnya. Nggak apa-apa Ustaz. Ada safar fil ma'siyah. Ya. Ada safar bil ma'siyah. Ada safar bil ma'siyah fil ma'siyah itu kan.
Ya. Kalau salah itu tuh. Nah ini berarti yang dimaksud di sini yang dari awalnya perjalanannya memang untuk maksiat Tengku berarti. Niat perjalanan dari awal misalnya untuk begal atau apa. Ya, oke. Itu otomatis kalau jamak sholat segala macam nggak boleh, Iya, otomatis Tengku. ya kan? Ah, Sekarang dia ini perampok tapi rajin sholat, Ustaz. Ini aneh emang kan? Di tengah perjalanan dia melakukan perjalanan maksiat, kan dia tetap wajib sholat. iya. Sekarang dia ternyata nggak ada air, dia tayamum. Oke, tayamum. Itu sholatnya sah, nggak perlu qadha. Oh, Kenapa nggak perlu berkaitan dengan taubat? Nah, oke, nanti itu poinnya dulu ya. Karena memang begitu kita siapapun yang kalau nggak ada air ya boleh tayamum, kan gitu. Nggak dilihat kepada ruksah dan tidak ruksah. Siapapun yang kalau dia nggak ada air boleh tayamum. Apakah dia pelaku maksiat atau bukan? ah, Gitu. Itu kalau fakid hissi. Tapi kalau fakid syar'i kan diberikan karena alasan khusus. Dengan sebalik tayamum bersama fakid syar'i. Syar'i bukan nggak ada air, cuma agama membolehkan dia nggak pakai air. Ini namanya ruksah nih. Karena air ada, cuma boleh tidak digunakan air untuk menjaga anggota badannya misalkan. Ya kan? Bersama fakid syar'i, maka sesungguhnya bentar. Hal dan syai'an itu tidak ada qadha padanya fakid syar'i pula. Jika syaratnya, jika tidak ada ayahnya seorang itu yang maksiat dengan safirnya. Karena ada air, kemudian agama membolehkan kita nggak usah pakai air, tayamum saja itu ruksah, Ustaz. Kalau ruksah itu disyaratkan dalam taat. Makanya orang yang menggunakan tayamum karena fakid syar'i itu disyaratkan dia safirnya safir soleh, bukan maksiat. Baiklah, jika dia maksiat dalam safirnya, ruksah itu dia nggak dapatkan. Lazim kepadanya oleh qadha. Apa perbedaannya? Wal farku, bahwa sungguhnya si musafir juga boleh. Atau bahwa sungguhnya si orang tayamum pada kasus yang pertama, lamma ajaza. Orang yang pertama ini maksiat dengan safirnya. Manakala lemah ia dari menggunakan air. Secara hissi, dia nggak mampu pakai air karena memang nggak ada airnya. Otomatis dia berpindah kepada tayamum, Ustaz. Tidak adalah bagi terhenti sah tayamumnya di atas taubat itu faedah. Dia nggak ada air, mau sholat. Apa manfaatnya disyaratkan harus taubat dulu baru boleh pakai tanah? Gimana Ustaz? Nisya tidak adalah bagi terhenti sah tayamumnya di atas taubat itu faedah. Nggak ada air, baru boleh pakai tayamum kan nggak disyaratkan Ustaz. Harus taubat, nggak disyaratkan. Karena memang siapapun yang nggak boleh pakai air ya langsung pindah ke tanah. Tapi kalau ada air, kita nggak mau pakai air, mau pakai tanah boleh kalau agama membolehkan. Nah itu namanya fakid syar'i nanti. Dengan sebaliknya si mutayamum pada yang kedua. Maka sesungguhnya si mutayamum pada yang kedua, manakala lemah ia dari menggunakan air pada syarat, bukan pada hisi. Air ada, tapi dia tidak mau menggunakannya. Pengen pindah ke tanah. Dapat nggak ruksah dari syarat? Dapat. Harus ada syaratnya, yaitu taubat. Nisya terhentilah oleh sah tayamumnya di atas taubat. Intah. Nah itu Ustaz. Coba dilihat dulu Ustaz. Insyaallah. Contoh-contoh mungkin harus dijejerkan ini, Tengku. Ya, ditulis Ustaz. Apa namanya yang hissi dengan yang syar'i. Contoh-contohnya itu. Contoh yang hisi itu secara umum Ustadz nggak ada air. Iya, ya. Nggak ada air boleh hisi. Atau Ya. air ada, tapi kita tidak bisa sampai ke air itu. Itu maknanya nggak ada juga. Ya, ya. Ya kan?
Kalau fakir syar'i, air ada, cuma kita nggak bisa menggunakannya karena sakit, karena kedinginan, karena macam-macam. Itu namanya Nah, fakir itu syar'i. syar'i. Nah, artinya agama membolehkan kita untuk tidak pakai air demi menjaga kemaslahatan anggota badan kita. Kalau pakai air, tangan sakit, kaki Nah, cacat. terus orang-orang yang sakit tadi Ya, adalah orang yang durhaka, ya. orang yang ya, nah itu. Berarti tidak boleh dia tayamum begitu. Boleh, nah itu maksudnya. Sekarang ada pelaku maksiat, Ustaz. Ya. Ada pelaku maksiat, enggak? Dia sakit kan? Dia sakit, oke, sakit. Dia mau salat nih, nggak boleh menggunakan air. Harus bertayamum. Oke. Nah, boleh nggak dia tayamum, Ustaz? Sementara dia belum taubat. Boleh kan? Ya? Boleh. Karena kalau kita nggak musafir, nggak berkaitan dengan maksiat atau nggak maksiat kan? Ini ceritanya kalau musafir tadi. Di sini hanya berlaku, jadi yang dua ini berlaku untuk orang musafir gitu. Oh. Ya. Maksud saya begini, Ustaz. Kita contoh lain dah. Menyapu sepatu untuk orang musafir boleh 3 hari. Untuk orang mukim boleh sehari. Kapan boleh menyapu sepatu 3 hari bagi musafir? Musafir yang tidak maksiat. Kalau musafirnya maksiat nggak boleh 3 hari. Sehari boleh, tetap boleh. Karena di kampung pun boleh sehari. Mau maksiat atau enggak, sehari tetap boleh, bebas kan? Insyaallah. Yang saya baru nemu ibarohnya ini di surah qadha-nya tunggu nih. Contohnya gimana? Itu tadi di atas. Gimana, Ustaz? Coba diulang. Belum. Di talik yang di atas kalau nggak salah tadi tunggu. Apa yang di bawah tadi ya? Yang nomor 2. Nah ini la qada'a ma'al faqdil hissi ini tunggu. Ya. Ini yang Iya, ini kan 2 tadi kita lanjutkan ta'liq panjangnya. iya. Nah, jadi secara umum kalau nggak ada air secara hisi, memang nggak ada air atau air ada tapi kita nggak bisa sampai ke air. Bukan kita nggak bisa menggunakan air ya. Bukan karena sakit badan segala macam. Karena memang airnya nggak ada. Ada dalam tanah, itu maknanya nggak ada. Kita nggak bisa menggalinya misalkan kan. Nah itu kita sholat itu nggak perlu qadha. Tanpa dilihat siapapun orangnya kan. Mau maksiat atau tidak. Jadi intinya perbedaan antara hisi dengan syar'i. Kalau hisi air ada, Ya. hanya saja kita tidak bisa mengakses air tersebut dengan segala cara. Kemudian secara syar'i air ada dan kita bisa mengakses, hanya saja kita tidak diperbolehkan baik secara medis atau lain sebagainya untuk menggunakan air tersebut. Ya. Intinya itu tunggu ya kan? Ya, pakai syar'i. Syar'i. Oke, siap. Khulasan. Kalau pakai syar'i dalam safir itu disyaratkan safirnya harus safir ta'an kan? Bukan safir maksiat. Nah itu. Itu Ustaz sepintas. Mungkin ini perlu kita ulang beberapa kali. Yang kedua tadi khaufin mahzuren, atau dia menggunakan tanah tayamum karena takut bahaya. Kamaradin seperti sakit, au ziyadati atau bertambahnya sakit. Au itlafi udwin atau rusak satu anggota, au manfaati atau manfaatnya anggota. Ini alasan tayamum berarti kan? Ya, nggak boleh menggunakan air. Qauluhu biturabin, dengan apa dia bertayamum? Dengan tanah. Tanah yang ada debunya, walau kana maksuban, sekalipun ada yang tanah itu tanah maksub, tanah orang diambil ya, tanpa izin, maksuban. Jadi dengan tanah maksub sekalipun tayamum kita sah walaupun haram kan, lakinnahu yahrumu katurabil masjid.
Tetapi tayamum dengan tanah maksub itu haram ya, seperti tanah masjid, nggak minta izin ya. Minta izin sama siapa? Tanah masjid nggak ada yang punya. Nggak boleh tayamum dengan tanah masjid. Hanon kem lagu gue. Gimana? Hanon kem. Oh ya. Oh mati ya. Gak apa-apa Ustaz. Ketidak on keman Ustadz menghilangkan setengah pemahaman kami. Lupa tadi Ustaz. Ya, Ustaz telah mengingatkannya. Oke Ustaz. Oke. Wa kharaja biturabi ghairuhu, dan keluar dengan tanah oleh selainnya tanah, kanauratin seperti lilin, wa zarnih seperti zarnih. Zarnih ini semacam serbu apa gitu, bukan tanah pokoknya. Serbu Nah, serbu nggak tahu, serbu kimia atau apa namanya? Zarnih. Kalau kita lihat kamu semacam arsenik Ustaz. Apa itu arsenik? Zat tertentu ya, tapi bukan tanah dia. Ustadz bebas mengartikannya zarni. Seperti naurah kalilin. Apa naurah ini? Lilin ya? Ya. Wazarnik dan zarnik. Kapur tunggu. Kapur ya. Wanauratin seperti kapur. Wazarnik semacam arsenik apapun lah. Wasahaqati khazafin, dan seperti remukan tembikar. Tembikar. Ya. Tembikar asalnya memang tanah ya. Sudah dibakar ya. Sudah berubah namanya jadi khazaf. Kita hancurkan, debunya nggak boleh. Wa mukhtalatin bidaqiqin wa nahwi, dan seperti yang bercampur dengan tepung dan seumpamanya tepung. Tanah tapi sudah bertepung. Nggak boleh juga. Harus tanah murni berarti. Qauluhu tahurin. Jadi di atas bituraben tahurin, dengan tanah yang suci lagi menyucikan. Kharaja bihil mutanajjis wal musta'mal, keluar dengannya ucapan tahur oleh yang bernajis, terkena najis, dan oleh tanah musta'mal. Nah, ini baru titik Ustaz. Nah, ini baru faedah ini. Ya, Ustaz. Gimana ini? Masih pada hadir? Iya. Allahu Akbar. Gimana Ustaz? Lanjut apa titik Ustaz? Gimana Ustadz Nasruddin? Hal nastamir ilal bahsi am natawaqqaf? Dah jam sekolah. Ini berat nih Ustadz nih, makin berat ini. Sekali lanjut berat ini. Titik dulu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'af. Wallahu a'lam. Jadi insyaallah besok kita lanjut lagi. Talaah dulu Ustaz. Lihat kitab-kitab yang lain dulu kan, biar jelas. Tidak hadir di acara 1 abad.